Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di dalam pelajaran matematika ya. Nah, ini adalah tentang persentase keuntungan dan kerugian ya, persentase keuntungan dan kerugian. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang persentase keuntungan ya. Oke. Nah, rumusnya adalah untuk persentase keuntungan adalah PU ya, sama dengan harga jual kurangin harga beli dibagi dengan harga beli dikali 100 ya. Oke. HJ adalah harga jual. Harga jual, ada tulisan aku jelek salah tulis ya tadi. Ya udahlah ya, HJ harga jual, HB harga beli, PU persen keuntungan, persentase keuntungan. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal aja ya, biar kita tahu bagaimana ceritanya nih. Misalnya seorang bapak ya, seorang bapak gitu ya. Nah, ini dia itu beli motor nih misalnya ya, motor gitu ya. Nah, motornya ini motor bekas ceritanya ya. Nah, motor bekas dia beli dengan harga beli itu misalkan 4 juta ya. Lalu harga jualnya adalah 4 juta. Ceritanya dia menjual lagi gitu ya. Jadi ceritanya dia membeli motor bekas tersebut dan dia menjual lagi ya dengan harga 4.200.000. Nah, menurut kalian eh, apakah Bapak ini mengalami keuntungan atau kerugian ya? Harga beli 4 juta, harga jual 4.200.000. Nah, perlu diingat-ingat bahwa ketika harga jual lebih dari harga beli, berarti tandanya si penjual itu mengalami keuntungan ya. Nah, sekarang kita cari dulu keuntungannya berapa ya. Jadi untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli ya. Nah, harga jualnya itu adalah 4.200.000 dikurangi harga belinya adalah 4 juta. Berarti untungnya dia adalah 200.000 rupiah ya. Oke, nah sekarang kita mau cari persentase untungnya, PU. Oke. Nah, ini nah ini udah aku hitung ya, HJ min HB-nya udah aku hitung yaitu 200.000 langsung dibagi dengan harga belinya aja. Kalau kalian mau hitungnya satu-satu juga maksudnya pakai rumus langsung dimasukin juga bisa 4.200.000 dikurangin 4 juta dibagi dengan 4 juta gitu di sini ya, itu bisa juga sih. Nah, dikali 100. Oke. Nah, eh hasilnya adalah 5% ya. Oke, kalau udah dikali 100 itu dia hasilnya jadi dalam bentuk persen ya. Kalau belum dikali 100 dia bentuknya dalam bentuk desimal yaitu 200.000 dibagi 4 juta itu adalah 0,05 gitu ya. Nah, kalau nanti udah diubah ke persen jadinya 5% gitu. Nah, jadi persentase keuntungannya si Bapak ini adalah 5%. Nah, ada cara alternatifnya untuk menghitung persentase untung ini ya. Caranya dengan membagi harga jual dengan harga belinya gitu. Bisa juga seperti ini. HJ ya maksud aku, HJ harga jual dibagi dengan harga beli. Oke, HJ-nya itu adalah 4.200.000 dibagi dengan 4 juta. Nah, jadinya adalah kalau dibagi ya, ini hasilnya adalah 100
5. Oke. Oh ya, aku lupa ini harus dikali 100 juga. Nah, jadi ini kalau kita coret, ini juga kita coret ya. Ini 42 bagi 40 itu adalah 1,05 ya. 1,05 kalau dikali 100 adalah 105% gitu. Nah, 105% ini baru kita kurangkan lagi dengan 100%. Nah, itu hasilnya adalah 105 kurangin 100 adalah 5%. Nah, maka dari itu kita akan mendapatkan hasil yang sama ya. 5% untuk persentase untung ya. Tinggal kalian suka pakai cara yang mana, dua-duanya sama aja ya. Nah, sekarang kita mau cari persentase rugi ya. Nah, misalkan sebelumnya mungkin aku kasih contoh lainnya dulu kali ya. Tentang cara mencari keuntungan ya. Contoh misalnya gini ya. Contoh misalnya ini contoh yang sama juga tapi agak diputar gitu ya. Misalkan harga belinya kita tahu ya. Misalkan harga belinya kita tahu ya, kita samakan aja kayak yang di atas ya, 4 juta. Nah, lalu eh misalkan ya, misalkan dia menjual, si bapak ini menjual motor tersebut dengan harga atau dengan total keuntungan 5% ya. Misalnya persen untungnya 5% atau misalkan bisa juga di soal itu ditulis 105% dari harga beli gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita disuruh mencari keuntungan Pak Dedi gitu ya, misalnya keuntungan si bapak tersebut berapa gitu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya adalah kita kalikan dulu ya. Kita kalikan 5%, kita kali dengan 4 juta ya. Atau kita harus buat ini menjadi desimal ya, dengan mengubahnya menjadi 5/100 ya. Atau 0,05 bisa juga. Ini kita coret. Nah, berarti 40.000 kali 5, 200.000 ya. Nah, 200.000 ini adalah keuntungannya ya. Jadi kalau misalkan kita ditanya harga beli segini 4 juta, persentase keuntungan 5%, berarti keuntungannya, untungnya adalah 4.200.000. Nah, sekarang kita ditanya misalkan harga jualnya. Nah, ini kita tinggal tambah aja. Harga jual adalah harga beli tambah untung. Kan kalau untung itu harga jual kurangin harga beli. Ini tinggal kita pindahin aja harga belinya ke kanan gitu ya. Harga belinya adalah 4 juta tambah untungnya 200.000. Jadi harga jualnya adalah 4.200.000 ya. Nah, itu adalah harga jualnya. Atau caranya bisa juga misalnya kita mau nyari harga jualnya aja gitu ya. Harga jualnya kita bisa kalikan, ini alternatif yang berikutnya ya. Ini cara pertama, gitu ya. Ini cara kedua. Bisa juga dengan mengalihkan, misalnya kita mau cari harga jual, kita bisa mengalihkan harga beli dengan dikalikan dengan ini 105% gitu ya. Atau 105/100. Harga belinya 4 juta dikali 105/100 itu 1,05 ya. Atau bisa juga adalah 105/100. Nah, lalu ini dicoret aja nolnya ya. Nah, maka nanti kalau kita kalikan nih akan dapat hasilnya 4.200.000. Sama juga ya. Dapatnya sama juga. Nah, nanti untuk mencari untungnya tinggal kita kurang aja. 4.200.000 harga jualnya dikurangin harga belinya 4 juta. Jadi hasilnya adalah 200.000 ya. Sama lagi kan?
Diputar-putar bagaimana hasilnya sama ya. Makanya kalau aritmatika sosial ini memang kita memerlukan logika ya. Jadi kalau kita mempunyai logika yang lebih baik, pasti kita akan mengerjakan soal ini dengan lebih baik. Tapi kalau logika kita mungkin kurang gitu ya, nah kita bisa menghafalkan rumus-rumusnya. Nah, itu membantu juga untuk menyelesaikan soal aritmatika sosial. Nah, ini aja dulu deh yang mau aku jelasin tentang persentase keuntungan. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.